Salam dari HKBP Kerndolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan Allah yang penuh kuasa. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh mulia dalam hidup kami. Engkau menyertai hidup kami hari lepas hari. Terkhusus dalam satu hari ini Tuhan, kami merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Hingga pada malam ini Tuhan, kami masih merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum kami membaringkan diri beristirahat di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan pada malam ini. Berkati kami, berikan hikmat agar kami mengerti akan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Hakim-Hakim 8 ayat 22 hingga ayat 28. Ayat pembimbing renungan ayat 27. Begini dikatakan dalam firman Tuhan. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, mintalah tuntunan dan petunjuk Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, Gideon adalah salah satu hakim yang dipilih Tuhan sebagai hakim atas bangsa Israel. Tuhan memilih Gideon menjadi hakim, yaitu dengan mengutus malaikat Tuhan untuk menyampaikannya langsung kepada Gideon. Selain itu, Tuhan juga memberikan tanda hingga 2 kali untuk meneguhkan panggilannya kepada Gideon tersebut. Puncaknya adalah ketika Gideon mampu mengusir musuh orang Midian itu hanya dengan 300 orang pasukannya. Alkitab mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Gideon sebagai hakim, bangsa Israel mengalami masa aman selama 40 tahun lamanya. Walaupun demikian, ada satu peristiwa menarik yang dicatat dalam Alkitab, yaitu ketika Gideon telah berhasil mengalahkan orang Midian. Ketika itu, melihat kemenangan yang luar biasa di bawah pimpinan Gideon, bangsa Israel meminta Gideon untuk memerintah mereka. Pada waktu itu, posisi hakim bukanlah sebagai orang yang memerintah, tetapi tugas utama seorang hakim adalah memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara bangsa Israel, serta memimpin bangsa itu ketika terjadi suatu masalah, terutama ketika mereka ditindas atau diserang oleh bangsa-bangsa lain. Akan tetapi Gideon menolak permintaan bangsa itu karena ia tahu bahwa Tuhan tidak menunjukkannya sebagai pemimpin atau raja di tengah-tengah bangsa Israel. Kalimat Gideon terdengar sangat rohani. Ia mengatakan, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Tetapi ternyata
Gideon meminta satu hal kepada bangsa Israel, agar masing-masing dari mereka, dari tengah-tengah bangsa itu, memberikan anting-anting dari hasil jarahan mereka. Tentu saja bukan masalah besar bagi bangsa itu untuk memberikan hasil jarahan mereka itu, hasil jarahan orang Midian tersebut. Mereka siap memberikan anting emas atau perhiasan lainnya kepada Gideon dengan suka hatinya. Apa yang hendak Gideon lakukan atas hasil jarahan itu, atas perhiasan atau emas-emas itu yang telah diberikan oleh bangsanya itu, hasil jarahan itu? Gideon ternyata membuat efod atau baju imam dari emas tersebut dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Bayangkan saja suatu baju imam yang terbuat dari emas. Pastilah hal itu menjadi suatu monumen kebanggaan bagi Gideon dan bagi seluruh bangsa. Maksud Gideon sebenarnya baik, yaitu menggunakan hasil jarahan itu, menggunakan emas itu untuk membuat monumen yang mengenang kemenangan mereka mengalahkan bangsa Midian, mengenang keberhasilan mereka atas orang Midian. Gideon pun tidak ada niat untuk menjadikan monumen patung efod itu menjadi patung berhala. Ini hanya ungkapan atau lambang sebagai tanda kemenangan mereka. Namun apa yang terjadi? Patung efod ini yang adalah gambaran baju imam membuat orang Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Patung efod ini menjadi benda yang diberhalakan. Maka jelas dalam renungan ini, di mana efod tersebut telah menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Mungkin bagi Gideon ini bukan suatu tindakan yang membuat ia celaka, tetapi pada akhirnya mengakibatkan orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod tersebut. Gideon mungkin tidak berpikir bahwa orang Israel akan semudah itu menyembah efod yang telah ia buat. Tetapi seharusnya ketika ia mendengar ada orang Israel yang menyembah efod yang ia buat, Gideon sebagai hakim seharusnya mampu melakukan sesuatu. Tetapi ego Gideon masih terlalu tinggi untuk menghancurkan efod yang ia buat itu. Sehingga Gideon seolah-olah membiarkan saja penyembahan itu terjadi. Inilah yang membuat jerat bagi Gideon, sehingga ada setitik noda dalam kisah hidupnya yang akhirnya mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara, hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati agar tidak membuat jerat yang membuat rangkaian kisah hidup kita menjadi tidak baik. Mungkin ada di antara kita pernah
atau menjadi penyumbang atau donatur untuk membangun gedung gereja atau hal-hal lainnya yang bisa membuat suatu monumen atau tanda-tanda keberhasilan kita. Atau hal-hal lain, membuat aksesoris-aksesoris Kristen, benda-benda misalnya salib atau gambar-gambar Kristen menjadi suatu benda yang diberhalakan. Hal ini akan menjadi batu sandungan dan jerat bagi hidup kita. Atau mungkin kita mendoakan orang tertentu atau boleh dikatakan pelayan Tuhan, sehingga kita melupakan bahwa segala sesuatu apa yang baik menurut kita semuanya adalah karena Tuhan, karena tindakan Tuhan. Mari kita waspada dan mari kita hati-hati atas setiap tindakan kita. Jangan sampai apa yang kita anggap benar atau apa yang kita anggap di mana pencapaian kita, usaha kita, keberhasilan kita, oleh karena usaha kita jatuh kepada kesombongan diri, menganggap diri kuat, menganggap diri mampu. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, kita harus bertanya kepada Tuhan, meminta tuntunan dan petunjuk Tuhan, supaya apa yang kita perbuat tidak menjadi jerat yang mencelakakan diri kita, bahkan mencelakakan orang lain. Mintalah tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh kepada kesombongan atau membanggakan diri atas setiap keberhasilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, mengingatkan kami supaya dalam setiap pencapaian dan keberhasilan kami, itu semua adalah berkat, tuntunan dan pertolongan Tuhan. Dan dalam setiap pencapaian dan keberhasilan kami, biarlah kami juga mengingat Tuhan bahwa Engkaulah yang bekerja dalam hidup kami untuk mencapai segala sesuatu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa, pada malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri tempat tidur. Sertai kami Tuhan, jaga tubuh, jiwa dan roh kami, serta di esok pagi Engkau bangunkan kami, agar kami dapat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.